bersyukur dan berterima kasih. Adik-adik tetap bersemangat sekolah minggu dan mau beribadah bersama kakak-kakak di sini. Meskipun kita masih harus ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini akan ditemani oleh kakak-kakak dari SPA Tamiang Layang bersama Kak Leni, Kak Mihewu, dan Kak Regina Floren. Adik-adik bisa panggil Kakak Egi. Baiklah adik-adik semua, supaya kita lebih semangat lagi memuji Tuhan, kita angkat satu pujian. Tetapi sebelumnya, adik-adik di rumah silahkan bangkit berdiri. Silahkan dengan gaya dan sukacitanya kita nyanyikan satu buah lagu, Dikepak-kepakkan lengannya. Adik-adik semua, silahkan duduk kembali. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita ingin berdoa kepada Tuhan. Bagaimanakah caranya berdoa? Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mengawali dengan doa. Kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik. karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah memelihara kami, menjaga kami, sehingga pada hari ini kami diberi kemampuan untuk dapat beribadah sekolah minggu meskipun dari rumah kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu. Sehingga apapun yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan. Ya Tuhan, Dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Adik-adik,
terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirimkan minggu yang lalu. Hai, aku Pilo dari SHF GKE Ebaraya. Hari ini aku akan menghafalkan Yohanes 13 ayat 34 dengan bunyi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku Naja. Aku dari SPA Ebaraya. Aku akan menghafalkan ayat emas dari Yohanes 13 ayat 34b yang berbunyi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat emas untuk hari ini. Yohanes pasal 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Terima kasih. Saya dari SPH Melambang. Di sini saya akan menghafal ayat emas Yohanes pasal 13 ayat 34b. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Terima kasih. Shalom, saya Chelsea Agustin dari SHA Hermon Longkang. Saya akan menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terima kasih. Salam. Yohanes 13 ayat 34a berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayat emas terambil dari Yohanes 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terima kasih. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Shalom. Ayat emas diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Amin. Selamat hari Minggu. Yohanes pasal 13 ayat 34b. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Shalom. Ayat emas diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34 yang berbunyi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula
kamu harus saling mengasihi. Amin. Selamat hari Minggu. Salam Mas minggu ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru Yohanes pasal 13 ayat 34a yang berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yohanes 13 ayat 34. Aku telah memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku yang telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sekian dan terima kasih. Nah, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Silahkan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Adik-adik mau dengar cerita enggak? Nah, nanti Kak Egi mau bercerita kepada kita semua. Namun sebelum Kak Egi bercerita, mari kita bersama-sama menyanyi. Judulnya Mata Kecil Ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara
Adik-adik semua, marilah kita mendengarkan cerita dengan judul Jangan Mencuri. Berdasarkan kitab Keluaran 20 ayat 15 dan Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Nah adik-adik, cerita ini akan disampaikan oleh calon vikaris Kak Regina Floren STH. Adik-adik, duduk yang manis, ayo kita sama-sama mendengarkannya. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Egi. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu mau mendengar cerita Alkitab. Tuhan pimpin, Tuhan beri budi pekerti bagi kami. Hingga dengan demikian kami dapat mengerti firman-Mu, juga menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu nggak? Ini adalah Swiper. Swiper dalam kartun Dora identik dengan yang namanya mencuri. Biasanya sebelum Swiper mencuri pasti akan dikatakan, Swiper jangan mencuri, Swiper jangan mencuri. Nah adik-adik, mencuri itu juga adalah perbuatan yang salah. Mencuri itu juga adalah perbuatan yang tidak jujur. Kalau tidak jujur nanti hidungnya panjang loh kayak Pinocchio. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Adik-adik kita sama-sama buka Alkitabnya ya. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 yaitu jangan mencuri. Nah adik-adik, hari ini kakak punya bunga yang bagus. Ini adalah bunga kesukaan kakak. Karena kakak sangat senang sama bunga ini, maka kakak tidak akan suka kalau ada yang mengambilnya. Tapi kalau bunga kakak diambil, kakak akan sedih. Nah adik-adik di rumah punya nggak kira-kira barang yang sangat disukai? Kalau barangnya diambil oleh orang lain, pasti akan sedih ya adik-adik ya. Maka oleh sebab itu, adik-adik semua, Kak Egi juga, kita tidak boleh mengambil barang orang lain. Nah adik-adik, tahu nggak mencuri itu apa? Mencuri itu berarti mengambil milik orang lain secara diam-diam, tanpa izin dari yang memilikinya. Juga adik-adik, kalau mencuri ini juga adalah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan tidak suka dengan mencuri. Nanti kalau mencuri sama seperti Swiper. Nah selanjutnya adik-adik, kita juga mau belajar cerita Alkitab dari Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga yang ke-26. Nah adik-adik tahu nggak bangsa Israel? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar. Bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Bangsa Israel ini punya pemimpin awalnya adalah Musa. Karena Musa sudah sudah lanjut usia. Makanya Musa akhirnya digantikan dengan Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel dengan kuat. Yosua juga memimpin bangsa Israel dengan teguh. Nah adik-adik kira-kira yang di rumah ada nggak yang namanya Yosua? Kalau ada nanti sama loh jadi pemimpin yang hebat seperti Yosua di cerita kita hari ini. Nah adik-adik, pada awalnya bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk melawan, untuk berperang dengan bangsa Yeriko. Bangsa Yeriko itu bangsa yang sangat besar. Tidak cuma satu, tidak cuma 2 orang, tapi ada banyak orang. Tapi karena bangsa Israel ini awalnya taat kepada Tuhan, ternyata bangsa Israel menang melawan bangsa Yeriko. Kalau menang biasanya apa adik-adik? Senang kan kalau menang?
Nah, itu juga yang dirasakan oleh Yosua dan bangsa Israel. Mereka senang karena menang melawan bangsa Yeriko. Hingga akhirnya hasil kemenangan mereka mendapat banyak barang berharga dari bangsa Yeriko. Selanjutnya, bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua kembali berperang melawan bangsa yang selanjutnya, yaitu bangsa Ai. Bangsa Ai ini sebenarnya lebih kecil dari bangsa Israel, lebih sedikit orang-orangnya dari bangsa Israel, adik-adik. Seharusnya kalau kita pikir bangsa Israel aja menang melawan bangsa Yeriko, masa kalah melawan bangsa Ai yang lebih kecil dari bangsa Yeriko? Tapi ternyata adik-adik, bangsa Israel kalah melawan bangsa Ai. Dan adik-adik tahu kekalahannya ternyata Tuhan katakan karena ada satu orang yang tidak taat. Satu orang yang tidak taat ini adalah Akan. Nah adik-adik, Akan tidak bilang ke siapa-siapa kalau dia mencuri. Akan tidak bilang, saya mencuri. Tidak, Akan diam-diam mencuri hasil kemenangan atas bangsa Yeriko. Dan ia menyimpannya di dalam kemahnya. Tapi Tuhan Allah tahu. Ini berarti apa adik-adik? Tuhan Allah Maha tahu. Tuhan Allah tahu semua yang kita lakukan. Tuhan Allah tahu loh kalau kita berbohong, ayo loh. Tuhan Allah juga tahu kalau kita mencuri. Dan karena mencuri adalah perbuatan yang tidak Tuhan senangi, maka akhirnya bangsa Israel kalah melawan bangsa Ai. Hingga akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Ini terjadi karena ketidaktaatan Akan. Sampai akhirnya bangsa Israel harus memohon ampun kepada Tuhan. Akan akhirnya dihukum oleh Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab tadi kita dapat memahami ketika taat kepada Tuhan maka akan diberkati. Seperti bangsa Israel yang awalnya taat kepada Tuhan, yang awalnya mengikuti perintah Tuhan, mereka awalnya menang melawan bangsa Yeriko. Tapi ketika tidak taat kepada Tuhan, ketika melanggar perintah Tuhan, yaitu jangan mencuri, akhirnya bangsa Israel dihukum. Nah adik-adik, sebelumnya kakak punya cerita ilustrasi nih buat adik-adik. Ceritanya tentang Putri dan ibunya yang pergi ke pasar. Nah suatu ketika Putri pergi dengan ibunya ke pasar. Mama, Putri mau mainan itu baru. Putri masih belum ada mama. Terus mama Putri mengatakan, Putri kan kamu sudah banyak mainan di rumah. Sudah ya, jangan dulu ya. Tapi mama, Putri masih mau. Gimana dong? Putri mau. Putri jangan ya nak, kamu sudah punya banyak di rumah. Selanjutnya mama Putri berangkat ke sebelah kanan untuk melihat sayuran dan buah-buahan yang lainnya. Tapi ternyata Putri tetap termenung di depan mainan yang ia inginkan sambil bergumam di dalam hatinya. Aku sangat mau mainan itu. Aku masih belum punya di rumah. Tapi mama gak boleh. Apa aku ambil aja ya? Aku ambil aja ya? Jangan. Kan Tuhan gak bolehin kita ambil barang orang. Juga kan mama sering bilang ke Putri gak boleh mencuri. Tadi juga Putri dengar kata ibu pendeta gak boleh mencuri. Itu dilarang oleh Tuhan. Putri pulang aja deh. Saat Putri pulang ke rumahnya, tiba-tiba ayah Putri datang. Putri, papa pulang. Papa bawa mainan baru untuk Putri. Mainannya sangat bagus loh Putri. Papa, terima kasih papa. Akhirnya Putri punya mainan baru. Padahal mainannya lebih baik dari yang Putri mau saat di pasar tadi.
narasi cerita tadi apa yang dapat kita pahami? Nah, seperti putri yang tidak mengambil barang orang lain, yang tidak mencuri barang orang lain, walaupun dia sangat menginginkannya, ternyata Tuhan sudah berikan yang jauh lebih bagus lagi. Yaitu ketika ayah putri membawa barang mainan yang lebih bagus lagi dari yang putri mau saat di pasar. Ini berarti adik-adik, saat kita mau bersyukur atas apa yang kita miliki, saat kita tidak mengambil barang orang lain, kita tidak mencuri, maka Tuhan akan memberikan bagian yang terbaik bagi kita semua, bagi adik-adik semua. Maka oleh sebab itu, terus dengarkan ya nasihat orang tua, juga terus taati perintah Tuhan. Dan juga terus ikuti peraturan yang berlaku di tengah masyarakat umum. Hingga dengan demikian adik-adik menjadi adik-adik yang taat kepada Tuhan, yang tidak melanggar perintah Tuhan, yang terus menjadi anak-anak yang disukai, yang disayangi oleh Tuhan. Karena Tuhan melarang kita mencuri, karena Tuhan tidak berkenan kepada yang namanya mencuri. Oleh sebab itu adik-adik, terus taat kepada Tuhan ya, terus jangan pernah mencuri. Salam sehat ya adik-adik, terus semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat emas kita minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Baru dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Bunyinya, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, kita mau bertanya dan Kak Egi dulu. Kak Egi, apa arti dari ayat emas tersebut? Nah adik-adik, arti ayat emas kita pada hari ini mau mengajarkan kita bahwa sebenarnya membagikan atau menolong orang lain itu adalah hal yang bagus. Kakak mau lihat dong adik-adik yang di rumah, angkat tangannya siapa yang senang menolong? Angkat tangannya siapa yang suka membagikan sesuatu kepada temannya, ayo. Kakak yakin pasti semuanya angkat tangan. Ya enggak kakak-kakak? Betul. Karena adik-adik semua pasti senang membagikan sesuatu kepada orang lain. Nah, ayat kita hari ini juga mau memaparkan bahwa kita tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Karena itu akan menyakiti hati orang lain. Bahkan ketika adik-adik semua ingin sesuatu, misalnya ingin mainan baru, ingin buku baru, boleh berkata jujur ya kepada orang tuanya, jangan pernah mengambil, jangan pernah mencuri. Melainkan berkata jujur, berusaha juga bisa menolong teman-teman kita. Siap adik-adik? Siap. Baiklah, dari penjelasan Kak Egi tadi sangat luar biasa ayat ini. Terima kasih Kak Egi. Sama-sama. Nah adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagi untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Nah adik-adik semua, sebelum kita memasuki doa syafaat, kita angkat satu pujian dulu dengan judul Dosa. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA
itu tidak boleh mencuri ya. Tuhan tidak suka. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Nah, adik-adik, sekarang Kak Egi mau berdoa syafaat untuk kita. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tutup mata, lipat tangan, dan kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu telah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang melanggar perintah Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang mengambil milik orang lain. Maka oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk terus taat menaati perintah Tuhan, untuk tidak mencuri. Karena itu adalah dosa dan itu adalah hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu juga berterima kasih atas kesehatan, atas kekuatan, atas perkenanan Tuhan sampai saat ini. Pula Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan terus sertai, Tuhan terus berkati. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, kepintaran bagi mereka semua Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami mau berdoa bagi semua pendidikan anak-anak-Mu. Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan juga berikan hikmat kepintaran. Agar dengan demikian kami dapat menjadi anak-anak yang taat kepada nasihat orang tua, yang taat juga dalam pendidikan kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi orang tua terkasih kami. Tuhan tolong berikan umur panjang, berikan kasih sayang, berikan kesehatan selalu bagi orang tua kami. Hingga dengan demikian Tuhan, orang tua kami bisa menyayangi kami juga anak-anak-Mu bisa menyayangi orang tua kami sepenuh hati. Tuhan Yesus, walaupun di tengah pandemi kami harus beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan, ini tidak mengurangi sukacita kami. Kami terus bersukacita, beribadah sekolah hari Minggu dari rumah masing-masing. Maka oleh sebab itu Tuhan, tolong berikan kesehatan, imun tubuh yang baik bagi kami semua anak-anak-Mu, bagi semua keluarga kami Tuhan. Hingga dengan demikian kami terus terhindar dari bahaya COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami anak-anak-Mu, untayan doa kami ke dalam satu nama yang berkuasa, yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tahukah kamu siapa yang akan dipersembahkan Abraham kepada Tuhan di salah satu gunung di tanah Moria? Jawabannya Ishak. Nah, tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu siapa murid Yesus yang tidak jujur dan mencuri? Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab bersama-sama. Adik-adik, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Kadang ketika kita berbuat dosa, bisa saja tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan Maha melihat dan Maha tahu. Seperti lagu virtual yang dinyanyikan berikut ini, Mata Tuhan Melihat. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, Tuhan melarang kita untuk mencuri atau mengambil hak orang lain, apalagi mengambil dengan cara paksa. Jadilah anak yang baik dan jujur, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik semua, marilah kita menutup rangkaian ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan doa. Tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Karena Tuhan telah menuntun ibadah kami pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak yang di rumah saat ini, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati kakak-kakak pikaris, kakak-kakak pendeta, berkati orang tua kami juga Tuhan. Sertai kami sehingga kami dapat kembali bersama-sama beribadah minggu depan di sekolah hari Minggu meskipun masih di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.